Kalau kamu jualan pasang harga, itu ngeri-ngeri sedap. Harga terlalu tinggi, customer kabur. Harga terlalu rendah, kamu rugi. Terus gimana? Ini dia 5 strategi pasang harga anti boncos. Let's go! Aku mulai dengan realita pahitnya dulu gitu ya. Gak ada satu rumus pasti yang bisa pas untuk semua bisnis. Gini deh, kan gak mungkin kamu pakai logika pasang harga untuk produk minuman, tapi logika pasang harganya sama dengan bisnis yang jasa rakit furniture. Di video kali ini, aku bakal share 5 strategi pasang harga yang sudah terbukti efektif, dan nanti kamu tinggal pilih aja mana yang paling cocok untuk sesuai dengan kondisi bisnismu. Nah, tapi sebelum aku terjun masuk sharing tentang strategi pasang harga tersebut, ada beberapa hal yang kamu harus pikirkan dulu, biar nanti kamu gampang untuk memodifikasi strategi yang akan aku share, biar sesuai dengan bisnismu. 1. HPP. Nah, HPP untuk bisnis produksi itu biasanya sekitar 30-40% dari harga jual. Nah, tapi tentu ini balik lagi ke bisnisnya ya, tergantung bisnisnya gitu. Jadi jangan telan angka ini mentah-mentah, tapi kamu kembalikan lagi ke lihat kondisi bisnismu dan juga industrinya industri apa. Jadi tidak ada satu patokan angka khusus HPP itu idealnya itu berapa gitu ya. HPP yang ideal adalah HPP yang bisa menghasilkan cuan untuk bisnis kamu tanpa mengorbankan kualitas produkmu. Kedua, itu customer. Segmen customer, kisaran pendapatan mereka, daya beli mereka, terus di kisaran harga berapa yang menurut customer kamu itu murah dan juga berapa yang mahal, kayak gitu. Nah, seberapa rela customer keluar duit untuk mendapatkan produk kamu? Contohnya gini, anggap A sama B sama-sama punya budget 100.000. Nah, 100.000 itu mungkin si A lebih rela untuk keluar duit itu untuk nongkrong. Nah, si B beda. Mungkin 100.000 itu dia rela keluar duitnya untuk beli buku gitu misalnya. Nah, kamu harus tahu customer kamu itu rela keluar duit untuk ngapain. 3. Repeat order. Seberapa sering customer bisa beli produkmu? Nah, kalau misalnya semakin sering, pasti harganya makin murah. Seperti makanan, kan customer bisa makan tiap hari gitu kan. Nah, tapi untuk beberapa produk yang hanya bisa dibeli sekali, atau kayak jarang-jarang, bertahun-tahun baru beli sekali, nah biasanya harganya lebih mahal. Karena customer lifetime value-nya sangat berkurang gitu daripada yang bisa dibeli tiap hari atau sering kayak gitu. Contohnya gini, jasa makeup artist untuk pesta biasa atau photoshoot pasti jauh lebih murah daripada jasa makeup artist untuk makeup pernikahan atau makeup wedding gitu. Karena orang nikah sekali seumur hidup, tapi kalau pesta, arisan, photoshoot mungkin bisa berkali-kali. 4. Value dan manfaat. Apa value dan manfaat yang kamu tawarkan? Semakin unik, semakin langka, semakin berguna, semakin bermanfaat produk kamu, maka harga jual kamu juga bisa makin tinggi. 5. Kamu juga harus memperhatikan kompetitor. Berapa harga mereka, penawaran mereka apa, dan juga apa benefit yang ditawarkan kompetitor. Oke, sebelum kita masuk ke 5 strategi pasang harga anti boncos, kalau kamu suka belajar tentang bisnis dan keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Strategi yang pertama itu cost plus pricing. Nah, ini sebenarnya itu strategi yang paling straightforward ya, karena cara hitungnya juga paling gampang, straightforward banget. Cukup kamu hitung HPP per produk, lalu kamu tambahin markup yang kamu mau. Nah, kamu bisa tambah profitnya dalam nominal gitu. Misalnya, kalau HPP-nya itu 50.000, kamu tambah markup 30.000, jadi 80.000 harga jualnya. Atau kamu juga bisa nambah markup-nya dalam bentuk persentase. Misalnya kalau HPP-nya itu 50.000, kamu mau tambah markup 30%, berarti harga jualnya 65.000. Kelebihan dari strategi ini adalah gampang banget hitungnya, simple banget, kamu nggak usah analisain itu gitu. Dan juga ini cocok untuk pemula atau yang baru mulai jualan. Nah, tapi kekurangannya adalah strategi ini tidak mempertimbangkan sifat customer, kondisi pasar, maupun gerak-gerik kompetitor. Strategi 2 itu competitive pricing. Nah, strategi ini berarti kamu menggunakan harga kompetitor sebagai benchmark dan kamu bandingkan harga kamu dengan kompetitor yang menjual harga mirip-mirip. Kalau misalnya ada seller yang bilang harga kita itu kompetitif,
kemungkinan besar dia menggunakan strategi ini. Kalau kamu mau coba strategi ini, kamu harus sering-sering perhatikan gerak-geriknya kompetitor, terutama soal harga, biar kamu bisa terus-menerus melakukan adjustment, biar bisa tetap kompetitif. Competitive pricing ini juga bisa dibagi ke 3 jenis. Yang pertama, cooperative pricing. Nah, ini artinya kamu pasang harga yang sama dengan kompetitor atau sesuai dengan harga rata-rata kompetitor. Contohnya, kalau toko A jual harga 5.000, toko B jual harga 6.000, kamu jual 5.500. Jenis yang kedua itu aggressive pricing. Nah, ini berarti kamu pasang harga lebih rendah dari kompetitormu. Kalau misalnya toko A jual 5.000, toko B jual 6.000, kamu jual 4.500. Jenis yang ketiga itu premium pricing. Ini berarti kamu pasang harga sedikit di atas kompetitormu biar terkesan premium. Kalau toko A jual 5.000, toko B jual 6.000, kamu jual 6.500. Kelebihannya adalah kamu bakal dilihat sebagai harga yang kompetitif saat customer membanding-bandingkan harga. Dan juga ini cocok dipraktekkan kalau kamu jualan ke target market yang lumayan sensitif soal harga. Nah, kekurangannya strategi ini adalah gerak-gerik kompetitor itu bakal selalu mempengaruhi strategi bisnis kamu gitu. Dan juga lama-kelamaan bisnis kamu mindsetnya tuh bakal sangat bergantung pada orang lain kayak gitu. Orang lain ngapain, kamu terpengaruhi kayak gitu. Nah, dan juga harga kompetitor di industri kamu gitu ya, mungkin bisa jadi sangat bervariasi sampai kamu mau cari patokannya aja susah. Strategi ketiga itu price skimming. Nah, strategi ini itu berarti pasang harga yang tinggi saat produknya itu baru launching, lalu lama-lama baru nanti diturunin. Nah, strategi ini cocok banget untuk produk yang baru banget di launch atau produknya itu unik banget dan belum banyak di pasaran. Jadi biar kamu bisa cuan dulu sebanyak-banyaknya pas produk itu masih baru dan customer belum memiliki banyak alternatif lain. Strategi ini itu cocok untuk produk yang value-nya itu lama-lama turun seiring waktu. Contohnya gadget atau mungkin elektronik. Nah, kelebihannya adalah kamu biasanya cuan besar di awal, jadi itulah kesempatan kamu untuk memaksimalkan profit kamu sebanyak-banyaknya sebelum produk kamu keburu ditiru atau ketinggalan zaman. Dan juga image dari produk kamu itu bakal terkesan premium banget. Nah, kekurangannya adalah gak semua produk bisa berhasil mempraktekkan strategi ini karena produk kamu harus unik banget baru customer rela untuk keluar harga yang tinggi untuk mendapatkan produk kamu gitu. Dan juga kalau misalnya produk kamu itu gampang ditiru dan keburu cepet banget ditirunya sebelum kamu keburu memaksimalkan cuan kamu, ya kamu bisa boncos juga kayak gitu dan orang lain mungkin tiru dan membanting harga kayak gitu. Strategi keempat adalah penetration pricing. Nah, strategi ini itu kebalikannya price skimming yang tadi gitu. Kalau price skimming itu kamu pasang harga tinggi dulu, lalu baru pelan-pelan diturunin, penetration pricing itu kebalikannya. Jadi kamu pasang harga yang rendah dulu, lalu baru pelan-pelan naikin setelah customer udah makin kenal dengan bisnis kamu. Contohnya, kamu launching produk pertama, itu misalnya kamu jual harga 100.000. Produk kedua 120, produk ketiga 150, dan seterusnya. Kelebihan dari strategi ini adalah strategi ini lumayan efektif untuk merebut pangsa pasar saat kamu itu seorang pemain baru di suatu industri yang udah saturated atau pemainnya itu udah banyak banget. Dalam kata lain, red ocean strategi. Dengan kamu memberikan harga yang di bawah pasar gitu, kamu bisa merayu customer untuk beli sama kamu dulu gitu daripada kompetitor lain. Nah, kekurangannya adalah customer mungkin bisa terbiasa dengan harga murah yang kamu pasang di awal dan nanti lama-lama mereka susah untuk adjust saat kamu naikin harga. Dan juga kamu udah terlanjur menarik tipe-tipe orang yang cuma nyari harga murah doang gitu. Nah, strategi kelima ini adalah strategi favorit aku ya, yaitu value based pricing. Berarti kamu memasang harga sesuai dengan persepsi seberapa berharga produk kamu di mata customer. Kelebihannya adalah kamu bisa mendatangkan profit lebih karena kamu memasang harga sesuai dengan value, manfaat, dan juga benefit yang kamu tawarkan kayak gitu. Dan juga kamu bisa sesuaikan dengan persepsi customer terhadap seberapa berharga produk kamu di mata mereka. Nah, kekurangannya strategi ini adalah produk kamu pertama of course harus ada keunikan atau value lebih yang ditawarkan gitu. Jadi nggak semua bisnis bisa melakukan strategi ini.
Contohnya untuk bisnis komoditas atau kayak sembako kayak gitu, itu kan bener-bener sama semua kan. Nah, jadi nggak bisa menggunakan strategi value based pricing. Produk kamu harus unik kayak gitu. Nah, dan juga yang namanya value itu sebenarnya susah loh untuk dipatok harganya itu berapa, kayak harga wajarnya berapa kayak gitu. Karena value itu relatif banget kayak gitu, tergantung persepsi customer, psikologi, dan lain-lain. Dan ini butuh banyak research dan juga trial dan error untuk bisa cari harga pasnya itu berapa. Nah, next, aku mau share strategi bonus, yaitu strategi campur. Dan actually, sebenarnya ini adalah strategi yang paling sering dilakukan oleh bisnis-bisnis. Kenapa? Karena bisnis itu nggak hitam di atas putih. Justru mayoritas bisnis, biar dia bisa berhasil, dia harus campur comot-comot beberapa strategi, biar bisnisnya itu bisa terus berkembang dan bisa adjust sesuai dengan kondisi pasar dan juga keuangan bisnismu. Biar kamu nggak bingung, aku langsung contohin pakai cerita ya. Anggap ada orang namanya Jessica. Nah, dia ini bisnis kue ulang tahun. Nah, tapi dia kasih nilai tambah, kue ulang tahun yang dia jual itu brandingnya sehat. Jadi rendah gula kayak gitu. Nah, karena dia memiliki kelebihan rendah gula, dia bisa menggunakan strategi value based pricing. Nah, jujur Li, harga kuenya Jessica ini gak murah. Tapi orang-orang yang memang mungkin dia diabetes atau mungkin ada resiko gula yang memang sengaja menghindari gula, pasti akan rela keluar duit lebih untuk bisa beli kue ulang tahunnya Jessica. Karena ya rendah gula gitu dibanding sama kompetitor lain yang isi kue ulang tahunnya itu gula semua gitu. Nah, karena kuenya Jessica itu unik dan bagus, lama-lama ya namanya bisnis gitu ya, orang tiru dan jual harga lebih murah. Nah, ini normal banget kan di bisnis. Kalau kamu mau coba strategi yang mana, coba absen di comments. That's why langkah selanjutnya itu untuk nonton videoku yang ini biar kamu nggak kejebak melakukan kesalahan yang sama dengan banyak business owner pemula lain. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video ini ya.